Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini, saya ingin membahas terkait dengan salah satu mata kuliah di PPG Prajabatan, yaitu pembelajaran sosial emosional, terutama di topik 4 ya, yaitu membahas tentang aksi nyata bagian experimental learning untuk pembelajaran emosional gitu. Jadi untuk instruksi di LMS itu mengatakan bahwa setelah kita mempelajari bagaimana pembelajaran berbasis dengan pengalaman, kemudian bagaimana cara menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi siswa gitu kan. Nah, di sini di aksi nyata itu kita disuruh untuk membuat suatu rancangan terkait dengan program perubahan perilaku siswa ketika di sekolah kayak gitu. Jadi apa aja yang diperlukan guru untuk merancang aksi nyata di sini? Itu ada 3 komponen penting, yaitu yang pertama adalah rencana sesuai dengan apa yang telah Anda demonstrasikan, kemudian bagaimana aplikasinya, dan apa saja hambatan dan tantangan yang akan dihadapi guru gitu ya. Jadi yang pertama, untuk permasalahannya dulu, di sini guru kimia itu ketika mengajar di kelas mengamati bahwa ada beberapa siswa yang membuat gaduh sehingga mengganggu temannya di kelas. Nah, guru mengingatkan kepada siswa agar tidak gaduh di kelas, namun setelah beberapa saat itu diulangi kembali. Kemudian observernya di sini adalah guru kimia. Kemudian durasinya di sini saya buat ada 4 minggu, yaitu 2 kali sebelum intervensi, kemudian 2 minggu setelahnya adalah setelah intervensi atau setelah treatment gitu. Jadi durasi untuk minggu pertama di sini 2 kali pertemuan ya sebelum intervensi. Alat bantu pencatatnya adalah jurnal kelas. Kemudian bagaimana aplikasinya? Karena di sini adalah guru mencoba untuk mengingatkan siswa jangan gaduh. Jadi guru mengatakan bahwa anak-anak, ibu ingin mengingatkan kalian semua agar tidak gaduh di kelas. Kita semua datang ke sini itu untuk belajar dan mendapatkan ilmu. Dan kegaduhan itu dapat membuat proses belajar mengajar itu menjadi terganggu. Ibu harap kita semua dapat kerjasama untuk menciptakan lingkungan yang memang kondusif dan produktif gitu. Terima kasih. Nah, hambatan dan tantangan tersendiri di sini, tantangannya yang pertama adalah reaksi siswa itu mungkin beberapa ada yang merasa tidak nyaman ya. Terutama jika siswa itu menyadari bahwa ia sebenarnya tidak membuat gaduh, kayak dia tuh kayak nggak merasa bahwa dirinya itu rame sendiri atau tidak membuat gaduh temannya, misal kayak gitu. Kemudian yang kedua itu memilih kata-kata yang tepat untuk memberikan peringatan yang efektif. Nah, ini terutama pada guru ya. Nah, hambatannya sendiri bagi guru adalah membangun hubungan yang baik dengan siswa, terutama jika siswa merasa terima dengan peringatan yang telah dikatakan oleh gurunya. Kemudian untuk minggu kedua di sini beberapa guru itu telah mengajar di kelas, mengamati bahwa terdapat beberapa siswa yang membuat gaduh, sehingga hal ini bisa mendistraksi teman yang lain untuk ikut ramai dan mengganggu temannya di kelas kayak gitu. Jadi ngajak-ngajak teman yang lain kayak gitu untuk ikut gaduh. Guru mendekati siswa tersebut dengan mengingatkan agar tidak gaduh di kelas lagi. Nah, ini saya ambilkan observernya itu dari 2 guru, yaitu guru matematika dan guru fisika. Apakah ketika mengamati di kelas tersebut itu responnya sama seperti itu atau cuma pas di pelajaran kimia saja gitu kan. Kemudian durasinya di sini 2 kali pertemuan sebelum intervensi, dan alat bantu pencatatnya adalah jurnal kelas dan notebook catatan guru. Kemudian di sini untuk aplikasinya itu guru matematika bilangnya seperti ini. Jadi jangan mengganggu dan membuat gaduh teman di kelas. Dengan pernyataan ini itu maknanya adalah perilaku yang merusak lingkungan belajar itu tidak dapat diterima dan menimbulkan konsekuensi negatif bagi semua orang yang berada dalam kelas. Kemudian guru fisika bilang, ibu melihat bahwa kamu memiliki semangat yang besar untuk belajar dan menjadi lebih baik. Terus lakukan kebaikan, jangan mengganggu siswa yang lain yang ingin fokus mengikuti pelajaran ini. Jadi kalau guru fisika itu dia lebih memberikan apa ya, sikap positifnya dulu. Kemudian di sini tujuannya adalah memang jangan ganggu siswa yang lain yang ingin fokus. Otomatis kan secara tidak langsung di sini dapat membantu siswa memahami bahwa kegaduhan itu dapat menghambat proses belajar siswa lain gitu kan. Kemudian di sini untuk tantangan sendiri, tantangannya adalah kurangnya kesadaran dan perhatian dari beberapa siswa terkait dengan pentingnya kepatuhan dan keteraturan dalam kelas. Kemudian hambatannya, kegaduhan yang dilakukan satu siswa itu sebenarnya dapat membuat konsentrasi siswa di kelas itu terganggu. Jadi jika siswa yang mengaduh tersebut istilahnya merespon dengan perilaku agresif, maka situasi kelas tentu malah semakin tidak terkontrol gitu kan.
Selanjutnya di minggu ketiga, di sini guru mulai memberikan sebuah treatment ya, atau cara untuk mengatasi permasalahan. Jadi di sini permasalahannya adalah siswa mendistraksi teman yang lain untuk ramai, tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan. Kemudian guru mulai memberikan treatmentnya adalah dengan meningkatkan kepatuhan dalam kelas. Istilahnya itu guru memberikan sebuah aturan yang jelas dan tegas dalam pembelajaran itu. Observannya adalah guru kimia sendiri, jadi durasinya itu 2 kali pertemuan setelah intervensi. Alat bantunya ada jurnal kelas, notebook, catatan guru gitu. Jadi guru kimia mengatakan bahwa anak-anak, ibu ingin memastikan bahwa kita semua menghargai waktu dan usaha yang dikeluarkan oleh teman-teman kelas di sini. Oleh karena itu, ibu akan menetapkan beberapa aturan seperti datang tepat waktu, tidak meninggalkan kelas sebelum waktu yang ditentukan, dan tidak membuat kebisingan yang mengganggu. Ibu harap kita semua dapat mengikuti aturan-aturan ini dengan serius dan bertanggung jawab. Nah, guru menginstruksikan kepada siswa, jadi setelah tadi ya guru mengingatkan pada siswa agar tidak gaduh, jadi hari ini silakan dapat berkumpul dalam kelompok yang masing-masing itu dapat mendiskusikan terkait dengan LKPD larutan penyangga. Selanjutnya, guru memberikan treatment dengan merancang pembelajaran model PBL yang berpendekatan TPACK, karena di sini nanti siswa mempraktekkan juga atau melihat tutorial tentang virtual lab di larutan penyangga gitu ya. Jadi menghubungkan antara teknologi juga. Merancang pembelajaran yang menarik untuk mereduksi kegaduhan menjadi kegiatan yang positif ya gitu. Dan tantangan hambatan tersendiri di sini adalah kesulitan dalam mengelola kelas. Jadi model pembelajaran PBL itu kan menuntut siswa agar terlibat aktif dalam kelas ya. Itu menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi guru, terutama jika ada siswa yang memang tidak tertarik dan tidak ikut berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Kemudian kemampuan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa itu juga menjadi tantangan tersendiri. Kemudian keterbatasan adanya teknologi dan sumber daya bisa menjadi hambatan oleh guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran secara optimal. Kemudian ini di minggu keempat, itu setelah intervensi juga, jadi ada siswa yang membuat gaduh, permasalahannya sama ya. Tapi di sini guru bisa mensiasati dengan beberapa treatment. Jadi yang pertama adalah meningkatkan keteraturan dan kepatuhan di kelas, jadi melanjutkan treatment sebelumnya. Kemudian di sini ditambahi dengan menetapkan aturan yang jelas dan tegas dan memberikan umpan balik yang positif. Jadi memberikan konsekuensi yang tepat ketika ada anak yang melanggar aturan tersebut gitu. Alat bantu pencatatnya, notebook, CCTV, jurnal kelas, kemudian aplikasinya di sini guru memberikan peraturan yang jelas dan tegas pada siswa saat mata pelajaran kimia. Jadi menurut saya itu lebih efektif kalau setiap guru mata pelajaran itu memiliki aturan sendiri dalam kelas. Jadi misal dalam kimia itu harus tepat waktu, tidak boleh bising atau tidak boleh mengganggu teman kayak gitu. Tapi harus meminta istilahnya masukan atau diskusi dengan siswa. Jadi agar mereka pun sebenarnya dapat memberikan batasan ketika tindakannya itu tidak sesuai dengan aturan tersebut gitu. Kemudian guru menggunakan sanksi yang tepat saat siswa melanggar aturan. Hal ini akan membantu siswa memahami konsekuensi dari setiap tindakan. Kemudian guru dapat mengapresiasi bagi siswa yang telah taat aturan gitu kan. Jadi memberikan feedback yang baik. Kemudian guru merancang pembelajaran yang menarik dan menantang. Jadi siswa yang aktif dalam pembelajaran itu cenderung tidak membuat gaduh. Nah, untuk tantangan dan hambatannya sendiri, yang pertama adalah cara mengidentifikasi penyebab kegaduhan di kelas. Kemudian guru juga harus mempertimbangkan sanksi yang efektif, namun di sini tidak terlalu memberatkan siswa. Kemudian menjaga konsistensi dalam memberikan sanksi agar tidak ada siswa yang merasa diuntungkan ataupun dirugikan. Kemudian hambatannya tersendiri yaitu mengkomunikasikan masalah kepada orang tua siswa. Jadi ada orang tua siswa yang mungkin tidak merespon dengan baik ya terkait dengan perilaku anak mereka kayak gitu. Nah, untuk bagian bawah ini buatlah program, melakukan pencatatan dan bagaimana hasilnya. Jadi menyusun peraturan kelas yang jelas itu dapat membantu mengurangi perilaku gaduh siswa. Untuk penyusunan peraturan kelas di sini saya sebutkan beberapa yaitu yang pertama tidak mengobrol dan bersenandung saat guru memberikan penjelasan ya. Kemudian tidak bergerak atau berpindah tempat secara sembarangan ini ketika guru memberikan penguatan ya. Maksudnya kalau misal diskusi sih boleh
berpindah tempat. Kemudian tidak mengganggu atau mengejek teman sekelas, tidak membawa atau menggunakan gadget saat pelajaran berlangsung, tidak membawa makanan dalam kelas, kemudian tidak meninggalkan kelas tanpa izin dari guru, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak mengambil atau menggunakan barang milik teman sekelas tanpa izin. Nah, peraturan-peraturan tersebut itu dirancang itu untuk menjaga istilahnya rasa sayang dan kedisiplinan siswa di kelas, serta membantu mengurangi perilaku gaduh yang bisa mengganggu proses belajar mengajar siswa. Namun, untuk menjaga efektivitas peraturan tersebut, itu guru harus konsisten istilahnya ya, dalam menerapkan aturan dan memberikan konsekuensi yang tegas kepada siswa yang melanggar. Apakah ada perubahan? Jadi, ada. Hasil yang diperoleh setelah intervensi itu bahwa siswa pada minggu keempat itu mematuhi peraturan yang disepakati bersama dan mengurangi kegaduhan di kelas. Kemudian lakukan evaluasi dari hal tersebut. Jadi hal yang perlu dievaluasi adalah di sini sebenarnya guru itu harus bisa melakukan atau meningkatkan pengelolaan kelas ya secara keseluruhan ya overall. Jadi guru menganalisis waktu terjadinya gaduh itu kapan, kemudian guru perlu mencatat waktu terjadinya kegaduhan, apakah terjadi di awal atau di akhir pembelajaran, kemudian atau pada saat aktivitas tertentu seperti memberikan tugas atau diskusi. Kemudian mengamati pola kegaduhan yang terjadi. Jadi guru perlu memperhatikan pola kegaduhan yang terjadi, apakah terjadi saat siswa duduk di tempat atau pada saat berpindah tempat kayak gitu. Jadi guru itu ternyata sulit ya, ribet dan memang harus memperhatikan beberapa aspek atau malah semua aspek yang harus diperhatikan kayak gitu. Ya. Oke, sekian dari saya pemaparan terkait aksi nyata topik 4 di PPG. Jika ada masukan, saran, atau apapun itu boleh nanti ketik di kolom komentar. Terima kasih. See you in the next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.